Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavenia Jung dengan NIM 210607038. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Reduction with Zinc Impact on the Determination of Nitrate and Nitrate Ions Using Microfluidic Microwave Device. Penelitian ini dilakukan oleh Umeda dan kawan-kawannya pada tahun 2024. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, introduction atau pengenalan. Yang kedua, metode dan prosedur. Yang ketiga, hasil. Dan yang keempat, conclusion atau kesimpulan. Di dalam air, khususnya air murni, nitrogen terdapat dalam bentuk ion nitrit, nitrat, dan amonium, yang secara relatif dapat menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas dari manusia. Ion nitrit dan ion nitrat secara alami ditemukan dalam konsentrasi rendah di lingkungan, dan sejumlah kecil garam nitrat merupakan nutrisi penting bagi hewan dan tumbuhan. Namun, air pertanian, pupuk berbasis nitrogen, kotoran hewan, dan air limbah terkadang menjadi sumber pencemaran yang dapat meningkatkan kadar ion-ion ini di lingkungan. Di dalam tubuh pula, nitrit bereaksi dengan zat besi dalam hemoglobin dan secara irreversibel mengubahnya menjadi methemoglobin yang menghalangi transportasi oksigen dan dapat mengakibatkan penyakit methemoglobinemia, di mana penyakit ini sering terjadi kepada bayi. Oleh karena itu, emisi lingkungan dari semua bentuk ion ini harus diatur secara ketat. Metode pendekatan yang sering digunakan dalam menganalisis kadar ion nitrat dan ion nitrit dalam air menggunakan metode spektrofotometri UV vis, kromatografi ion, dan injeksi aliran. Dari berbagai kelebihannya, metode-metode ini juga ternyata memiliki kelemahan seperti membutuhkan instrumen yang mahal dan besar, reagen sampel dan limbah dalam jumlah besar, dan tidak dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan. Untuk mencapai analisis secara langsung lapangan ini, perangkat analisis berbasis kertas mikrofluida atau micropet telah menjadi salah satu solusi yang paling praktis. Hal ini disebabkan karena micropet memiliki beberapa kelebihan, yaitu biaya rendah dan portable, kemudahan penggunaan, sensitivitas tinggi, dan ramah lingkungan. Yang dimana dalam penelitian ini, micropet dirancang dengan struktur berlapis untuk penentuan ion nitrit dan ion nitrat dalam sampel air murni dan mengklarifikasi efek Seng dalam reaksi kolorimetri menggunakan preksi Grace. Seng dapat mempengaruhi sensitivitas terhadap ion nitrit sehingga kurva kalibrasi untuk ion nitrit harus dibuat dalam kondisi dengan dan tanpa reduksi oleh Seng, dan hasilnya kemudian akan dibandingkan dengan spektrofotometri UV vis konvensional. Prosedur penelitian dari proses fabrikasi micropet: yang pertama, desain dan pemotongan kertas; yang kedua, penerapan bahan hidrofobik; yang ketiga, pengeringan dan pemanasan; yang keempat, penerapan reagen; dan yang kelima, pengujian dan validasi. Untuk hasil penelitian, di mana micropet dikembangkan dalam dua jenis. Yang pertama itu 2 dimensi dan yang kedua 3 dimensi. Yang dirancang dalam penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada gambar A dan juga pada gambar B. Kedua jenis micropet ini terdiri dari zona pengenalan sampel, zona reduksi, dan zona deteksi. Pada micropet 2 dimensi, zona pengenalan sampel, zona reduksi, dan zona deteksi dihubungkan secara horizontal tegak lurus untuk mengalihkan larutan sampel. Dan pada 3 dimensi, 2 zona reduksi dilapisi dengan zona yang tidak diberi perlakuan untuk mencegah terjadinya kontak. Dan 3 dimensi mengukur 5 sampel dalam 1 kali operasi untuk meningkatkan hasil analisis. Semua zona deteksi mengandung 2 mikroliter reagen Grace yang mirip dengan micropet 2 dimensi. Micropet dengan struktur 2 dan 3 dimensi diperiksa untuk mengukur ion nitrit tanpa serbuk Seng untuk warna mengamati intensitas warna. Dan ketika 2,8 mg per liter larutan nitrit dimasukkan ke dalam micropet 2 dimensi, produk warna dibuang ke tepi zona deteksi yang menghasilkan warna heterogen seperti yang ditunjukkan kepada gambar C. Sebaliknya, untuk micropet 3 dimensi menunjukkan warna yang homogen yang di zona deteksi karena aliran vertikal dari larutan sampel.
yang ditunjukkan pada gambar D ini. Warna yang heterogen menyebabkan kesalahan dalam pengukuran karena intensitas warna tergantung pada pemilihan area yang diukur. Oleh karena itu, micropet 3 dimensi digunakan dalam penelitian ini dan dioptimalkan untuk pengukuran ion nitrat. Yang kedua, untuk waktu reduksi. Untuk mendapatkan warna yang paling pekat untuk ion nitrat, waktu reduksi divariasikan dari 5 sampai 90 menit dalam interval 5 menit setelah pengenalan sampel. Dua volume sampel 25 dan 40 mikroliter juga diperiksa untuk memperjelas efek volume sampel. Dan hubungan antara waktu reaksi dengan absorbansi ditunjukkan pada gambar, dan ketika 25 mikroliter sampel, absorbansi secara bertahap meningkat dengan bertambahnya waktu reaksi. Sebaliknya, rentang waktu reaksi 15 hingga 30 menit menghasilkan absorbansi terbesar saat memasukkan 40 mikroliter sampel. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, absorbansi 40 mikroliter selalu lebih besar dari 25 mikroliter karena jumlah absolut ion nitrat lebih besar. Berdasarkan hasil ini, 40 mikroliter sampel dipilih untuk reaksi dengan serbuk seng selama 20 menit. Yang kedua, dari gambar 2, kurva kalibrasi untuk nitrit dan nitrat dibuat dalam rentang konsentrasi yang luas melalui penggunaan reduksi dengan seng. Dari gambar A menunjukkan bahwa kurva kalibrasi untuk nitrat dengan reduksi seng dan untuk nitrit dengan tanpa reduksi seng menggunakan micropet. Dan perlu dicatat bahwa sensitivitas terhadap nitrit menurun hingga 68% ketika seng ditambahkan ke zona reduksi. Dan dari gambar B menunjukkan bahwa hasil yang serupa yang diperoleh menggunakan spektrofotometer UV vis konvensional di mana sensitivitas menurun hingga 48% yang lebih signifikan dari penurunan yang diamati menggunakan micropet. Hasil menunjukkan bahwa seng secara tidak sempurna mengubah nitrat menjadi ion nitrit dan juga mengurangi jumlah ion nitrit. Dari gambar juga dapat terlihat di mana kurva menunjukkan bahwa jika penurunan sensitivitas terhadap ion nitrit dengan adanya seng bergantung pada rasio konsentrasi nitrat terhadap nitrit dalam sampel, maka tidak dapat menggunakan konsentrasi total nitrit dan nitrat. Untuk menjelaskan efek seng pada kurva kalibrasi nitrit dan nitrat, kurva kalibrasi pada berbagai rasio nitrat terhadap nitrit dibuat dalam kisaran 1 hingga 15 mg per liter melalui spektrofotometri. Kurva kalibrasi berbentuk linear dan menunjukkan sensitivitas yang berbeda tergantung pada rasio nitrit dan nitrat. Sensitivitas meningkat dengan meningkatnya rasio nitrit seperti yang diharapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah total nitrit dan nitrat harus dikoreksi untuk rasio antara nitrit dan nitrat. Dari gambar 2, yang merupakan beberapa micropet dalam pengukuran ion simultan ion nitrat dan menunjukkan ketika ion nitrit diukur dengan tanpa reduksi, sedangkan pada konsentrasi total, ion nitrat dan nitrit ditentukan oleh kurva kalibrasi ion nitrat setelah reduksi seng. Dari tabel 1 merangkum batas deteksi atau LOD dan untuk nitrit dan nitrat secara efisiensi reduksi dari ion nitrat menjadi nitrit menggunakan reduktor yang dilaporkan dari literatur yang digunakan. Dan dari sini dapat dikatakan bahwa efisiensi reduksi dihitung dari rasio kemiringan kurva kalibrasi untuk nitrat terhadap nitrit. LOD efisiensi reduksi dalam penelitian ini sebanding dengan yang dilaporkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Efisiensi reduksi berkisar antara 15 hingga 58%. Jelas, seng secara tidak langsung atau tidak sempurna mengubah nitrat menjadi nitrit, dan efisiensi reduksi dipengaruhi oleh jenis micropet yang mungkin juga dari jenis seng yang digunakan. Dari tabel 2 dapat dikatakan bahwa seng mereduksi nitrit menjadi amonia dan gas nitrogen. Untuk menjelaskan perubahan
penurunan sensitivitas terhadap ion nitrit dengan adanya seng, amonia diukur setelah reaksi dengan seng. Dan dari tabel 2 menunjukkan bahwa produksi amonia pada 100 mg per liter ion nitrit dan ion nitrat dengan menggunakan jumlah seng yang berbeda. Dan ketika bereaksi dengan seng, baik nitrit maupun nitrat menghasilkan amonia karena reduksi. Jadi, salah satu alasan yang mungkin untuk penurunan sensitivitas terhadap ion nitrit dikaitkan dengan reduksi ion nitrit menjadi amonia. Namun demikian, jumlah amonia terlalu kecil dalam kisaran 1-2% dari ion nitrit dan ion nitrat. Dan untuk menjelaskan yang digunakan untuk menjelaskan penurunan sensitivitas. Oleh karena itu, penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas mekanisme yang lengkap dari penurunan sensitivitas ini. Dan dari tabel 3 menunjukkan bahwa sehubung dengan dampak seng terhadap penentuan nitrit dan ion nitrat, sampel air alami dianalisis menggunakan micropet dan spektrofotometri yang dikembangkan untuk mendemonstrasikan aplikasi praktis dan memvalidasi metode koreksi yang diusulkan. Dan dari tabel 3 menunjukkan bahwa konsentrasi ion nitrit dan ion nitrat dalam sampel air alami yang diambil dari sumur, kolam, dan danau payau. Dan dari tabel 3 ini, hasil sampel air memiliki kesesuaian yang baik dari hasil dari micropet dan spektrofotometri. Dan oleh karena hasil ini baik karena spektrofotometri menunjukkan 0,01 mg per liter. Dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan micropet 3 dimensi untuk analisis ion nitrat dan penelitian ini berhasil mengembangkan perangkat analitik berbasis mikrofluida 3 dimensi yang efektif untuk mengukur ion nitrit dan ion nitrat dalam sampel air alami. Hasil pengukuran ion nitrit dan ion nitrat menggunakan micropet 3 dimensi menunjukkan kesesuaian baik dengan metode spektrofotometri konvensional. Demikian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.